Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 197 Pertarungan Sengit. Sementara para jenius dari Kekaisaran Kosmos memandang ke arah Jian Wushuang dan rekan-rekannya, Jian Wushuang dan rekan-rekannya juga menatap balik ke arah mereka. Itu hanya pasukan kecil dari Kekaisaran Kosmos, dengan 4 orang jenius yang berada di peringkat 30 teratas. Di antara mereka, Guyan adalah yang terkuat, tetapi kekuatan kita cukup untuk menghadapi mereka, kata Jian Wushuang, dengan tatapan dingin di matanya. Aku akan berurusan dengan Guyan. Zaixuan, kau ambil satu dari 3 orang yang tersisa yang berada di peringkat 30 teratas, kata Jian Wushuang menatap Yang Zaixuan dan berkata. Baiklah, Yang Zaixuan mengangguk, dan menjawab dengan dingin, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mengalahkannya, tapi aku jelas tidak akan mudah dikalahkan. Su Rou, dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak akan kesulitan menghadapi salah satu dari mereka, kan? Tanya Jian Wushuang. Ya, tidak masalah. Su Rou mengangguk sedikit dan berkata, aku pasti bisa mengurungnya untuk sementara waktu. Baiklah. Bai Li Chen, kau akan mengurus sisanya. Jian Wushuang menatap Bai Li Chen dan melanjutkan. Haha, tidak masalah. Bai Li Chen tertawa dan menjawab. Sedangkan untuk 3 orang yang tersisa yang tidak masuk dalam 30 besar, mereka akan ditangani oleh kalian berdua, Feng Yutian dan Mu Yingying. Kalian berdua bisa melakukannya jika bekerja sama, lanjut Jian Wushuang. Tidak masalah, Feng Yutian dan Mu Yingying menjawab dengan percaya diri. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo kita lakukan. Sambil meraung, Jian Wushuang segera menyerbu maju dengan ganas, bagaikan cahaya yang mengalir. Orang-orang dari kekaisaran kecil benar-benar berani memulai pertarungan dengan kita, tidak dapat dipercaya. Haha, kalau begitu kita akan membunuh mereka. Jian Wushuang adalah mangsaku. Kalian urus sisanya, teriak Guyan. Tak lama kemudian, para prajurit dari kedua regu terlibat dalam pertarungan sengit. Jian Wushuang memimpin serangan, tanpa membuang waktu, langsung memulai pertarungan dengan Guyan. Yang Zaixuan dan yang lainnya juga bergerak maju ke arah musuh mereka. Astaga! Cahaya pedang tiba-tiba muncul, membelah udara saat terbang maju dengan cepat. Jian Wushuang menggunakan kekuatan penuhnya pada jurus pertama ini. Jurus kedua dari teknik pedang tanpa pamrih, bentuk solipsistik. Begitu dia melesat maju, kekuatannya memancar keluar dan memenuhi area tersebut. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bahkan menyebabkan udara bergetar. Saat itu, Guyan sedang memegang kapak raksasa yang ada di punggungnya. Dia segera mengayunkan kapak raksasa itu, menyebabkan bayangan kapak yang tumpang tindih muncul. Pisahkan langit dari bumi. Guyan meraung, lalu dia dengan kasar mengayunkan kapak raksasanya ke arah cahaya pedang Jian Wushuang. Tebasannya begitu kuat hingga tampaknya mampu membelah gunung. Wah! Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, melepaskan 2 ledakan dahsyat yang mengerikan. Beberapa gelombang ledakan segera terbentuk dan menyapu area tersebut. Menghadapi lonjakan kekuatan ini, bagian atas pepohonan di sekitarnya hancur. Pada titik ini, Jian Wushuang juga merasakan kekuatan besar yang tidak dapat dilawannya, memaksanya mundur beberapa langkah. Aku sudah mencoba menggunakan kekuatan penuhku dengan bentuk solipsistik, mengapa aku tidak bisa mengalahkannya? Jian Wushuang bergumam dengan heran. Thunderbolt. Ya, kapak raksasanya mengandung Thunderbolt Essence. Dia seharusnya memahami esensi petir dan api mengamuk secara bersamaan. Esensi gabungan itu membuat kekuatannya sangat dahsyat dan mengerikan, gumam Jian Wushuang. Esensi halilintar itu ganas dan keras. Sama halnya dengan esensi Raging Fire. Dengan 2 esensi yang dipadukan, bagaimana mungkin serangan Guyan tidak ganas? Dia bahkan lebih kuat dari Sui Yun. Wajah Jian Wushuang menjadi gelap. Setelah mengalami ronde pertama, Jian Wushuang sudah memiliki gambaran seberapa kuat Guyan. Guyan menggabungkan 2 esensi, 1 esensi biasa dan 1 esensi tidak biasa, sama seperti Sui Yun. Namun perbedaannya adalah Sui Yun baru mencapai alam inti emas luar biasa, sementara Guyan berada di alam yin yang setengah langkah. Jadi Guyan secara alami lebih kuat dari Sui Yun dalam kekuatan keseluruhan. Untungnya, Jian Wushuang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam 2 bulan terakhir, jadi dia tidak terlalu takut. Aku bukan tandingannya jika aku bertarung dengan kekuatan kasar, jadi aku akan menjeratnya dengan kecepatan dan fleksibilitas. Setelah memikirkan hal ini, Jian Wushuang langsung menghilang seperti hantu dan mendarat di samping Guyan. Kemudian dia mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya dan diam-diam menebas ke arah Guyan. Guyan membalikkan tangannya dan dengan mudah menangkis tebasan Jian Wushuang. Namun, Jian Wushuang mencengkeram pedang panjangnya dan menghilang lagi, muncul kembali di sisi lain Guyan. Jian Wushuang mengayunkan pedangnya dengan ganas, melepaskan serangkaian serangan liar terus-menerus terhadap Guyan. Kelang, 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 kelang.
Dalam sekejap, Jian Wushuang telah menyerang 10 kali berturut-turut, tanpa memberi Gu Yan kesempatan untuk bernapas. Setiap tebasan sangat sulit, jadi Gu Yan harus menggeser kapak raksasanya untuk menangkal bayangan pedang. Orang ini fleksibel. Wajah Gu Yan menjadi gelap. Gu Yan ahli dalam kekuatan dan pertarungan satu lawan satu. Namun, Jian Wushuang melawannya dengan kecepatan dan fleksibilitas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pertarungan singkat sejauh ini, dia tidak memiliki keuntungan. Sebaliknya, dia terus-menerus bertahan. Bagaimana dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Jian Wushuang? Gu Yan segera menyadari bahwa dia tidak mampu mengalahkan Jian Wushuang sendirian. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melihat sekeliling. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuatnya semakin tertekan. Situasi pertarungan lainnya juga sama. Baik Yang Zexuan maupun Bai Li Chen sedang bertarung dengan seorang jenius dari Kekaisaran Kosmos yang menduduki peringkat 30 besar, dan tak seorang pun berada dalam posisi pasif. Lawan Surou adalah seorang wanita, yang berada di peringkat ke-21. Namun, gerakan Surou sangat licik, dan tubuhnya lembut seperti kapas. Tidak peduli bagaimana wanita itu menyerang, dia dengan mudah ditangkis oleh Surou. Setiap kali wanita itu mencoba berhenti melawan Surou dan menyerang yang lain, Surou langsung menghalanginya. Meskipun serangan Surou tidak terlalu hebat, namun cukup kuat untuk mencegah wanita itu mendukung rekan-rekannya. Feng Yutian dan Mu Yingying berada dalam situasi yang sama. Mereka bekerja sama, bertarung melawan 3 prajurit dari Kekaisaran Kosmos. Pertarungan itu juga seimbang. Melihat keseluruhan situasinya, tampaknya para jenius di kedua kekaisaran itu cocok sekali. Melihat ini, Gu Yan menghela nafas pelan, lalu melambaikan tangannya, mundur. Kemudian para jenius lainnya di Kekaisaran Kosmos mundur tanpa ragu-ragu. Tanpa membuang waktu, mereka segera pergi bersama Gu Yan. Jian Wushuang dan rekan-rekannya masih berdiri di medan perang. Melihat para jenius dari Kekaisaran Kosmos mundur, mereka semua merasa lega. Tak lama kemudian, mereka semua tersenyum. Mereka mundur. Kami mengalahkan pasukan dari Kekaisaran Kosmos. Haha, bahkan pasukan dari Kekaisaran Kosmos tidak dapat mengalahkan kita. Bai Li Chen dan Feng Yutian merasa gembira. Jangan ceroboh, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya salah satu regu dari Kekaisaran Kosmos. Seharusnya yang lebih lemah, jadi yang satunya pasti lebih kuat. Ling Xueyu, yang berada di posisi kedua dalam peringkat, adalah anggota Kekaisaran Kosmos. Namun, kami tidak melihatnya tadi, jadi dia seharusnya ada di regu yang lain. Mendengar apa yang dikatakan Jian Wushuang, 5 orang di sebelahnya setuju dan mengangguk. Mereka memang mengalahkan pasukan dari Kekaisaran Kosmos, tetapi itu bukan masalah besar. Hah? Jian Wushuang tiba-tiba menatap Yang Zexuan dengan heran. Surou, Bai Li Chen, Mu Yingying dan Feng Yutian juga melihat ke arah Yang Zexuan. Melihat keadaan Yang Zexuan, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka.